Assalamualaikum, halo semuanya, saya Utamliani. Hari ini kita akan membahas tentang materi momentum dan impuls. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu momentum. Jadi apa itu momentum? Sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut untuk memahami apa itu momentum. Jadi pada ilustrasi ini terdapat dua buah kendaraan, yaitu satu truk dan satu lagi sepeda motor. Dua kendaraan tersebut bergerak secara bersamaan dengan kecepatan yang sama. Lalu mereka berhenti mendadak karena ada yang menyeberang. Sekarang pertanyaannya adalah, antara kedua kendaraan tersebut, mana yang akan lebih mudah berhenti? Perhatikan ilustrasi berikut. Ada seorang pria menggunakan senapan dan melemparkan peluru, dan peluru tersebut menempel pada papan tersebut. Dan pada pria yang kedua, dia menggunakan peluru yang sama dengan massa yang sama, lalu peluru tersebut dilemparkan oleh pria tersebut, namun yang terjadi peluru tersebut tidak menempel pada papan, melainkan dia terjatuh. Pertanyaannya adalah, mengapa peluru yang keluar dari senapan setelah ditembakkan, peluru tersebut menempel di papan, sedangkan peluru yang dilempar dengan tangan saat mengenai papan, peluru tersebut jatuh ke bawah. Sekarang kalian pikirkan dan kalian silakan diskusikan. Untuk menjawab dua ilustrasi sebelumnya, sekarang kita harus tahu dulu, paham apa itu momentum. Jadi momentum adalah ukuran kesukaran suatu benda untuk berhenti. Di sini ada kata-kata ukuran, artinya momentum ini berupa nilai. Kesukaran suatu benda untuk berhenti. Sukar artinya kesulitan suatu benda untuk berhenti. Artinya awalnya benda tersebut dalam keadaan bergerak. Kalau benda itu dalam keadaan bergerak, maka semakin besar nilai ukuran momentumnya, itu artinya benda tersebut akan lebih sulit berhenti. Sedangkan semakin kecil nilai momentum tersebut, maka artinya si benda tersebut lebih mudah untuk berhenti. Maka momentum sendiri itu biasanya dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali dengan V, di mana nilai P itu adalah momentum, M adalah massa satuannya kilogram, dan V sama dengan kecepatan satuannya meter per second. Dan momentum sendiri karena dia perkalian antara massa dan kecepatan, maka massa sendiri satuannya adalah kilogram dan kecepatan satuannya meter per second, sehingga momentum satuannya adalah kilogram meter per second. Mari kita ke contoh. Contohnya yang pertama adalah mobil A bermassa 600 kg bergerak ke timur dengan kecepatan 15 meter per second, dan mobil B bermassa 1000 kg bergerak ke barat dengan kecepatan 10 meter per second. Jika arah kecepatan ke timur ditetapkan sebagai arah positif, maka hitunglah momentum mobil A dan mobil B. Sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui yang pertama dari soal adalah mobil A bermassa 600 kg. Artinya ada kata massa, maka MA sama dengan 600 kg. Bergerak ke timur dengan kecepatan 15 meter per second. Maka kalau kecepatan yaitu V, karena ini punyanya mobil A, maka VA sama dengan 15 meter per second. Dan mobil B bermassa 1000 kg. Sekarang berarti massanya mobil B, MB, sama dengan 1000 kg. Bergerak ke barat dengan kecepatan 10 meter per second. Maka kecepatan ini milik mobil B, sehingga VB sama dengan 10 meter per second. Jika arah kecepatan ke timur ditetapkan sebagai arah positif, artinya yang arahnya ke timur positif, yang arahnya ke timur adalah mobil A, maka kecepatan VA bernilai positif, sedangkan yang arah kebalikannya, yang ke arah barat, bernilai negatif, maka nilai VB-nya bernilai negatif. Maka yang ditanyakan, hitunglah momentum mobil A dan mobil B. Maka yang ditanyakan adalah PA dan PB. Jawab. Rumus dari momentum adalah P sama dengan M dikali V. Maka PA sama dengan MA dikali VA. Sekarang kita masukin apa angka-angka yang sudah kita ketahui. PA sama dengan 600 dikali 15, maka nilai PA-nya sama dengan 9000 kg meter per second. Lalu lakukan hal yang sama untuk momentum yang B. PB sama dengan MB dikali VB, maka PB sama dengan 1000 dikali minus 10. Ingat, harus ada minusnya, karena kecepatan di VB namanya minus. Nilai PB sama dengan minus 1000 kg meter per second. Yang satu positif, yang satu minus. Maka, silakan kalian simpulkan jawaban berikut. Berikutnya kita bahas apa itu
impuls. Jadi apakah itu impuls? Baik, sebelumnya kita perhatikan dulu ilustrasi yang berikut ini. Jadi di sini ada seorang pemain sepak bola, dia ingin menendang bola tersebut, dan pemain sepak bola tersebut dia harus mundur beberapa langkah untuk menciptakan tendangan yang lebar, yang luas. Lalu dia menendang dan tendangannya cukup besar sampai bolanya tidak terlihat. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa pemain bola harus mundur yang jauh dari bola agar bola dapat melayang jauh setelah ditendang? Supaya kalian bisa menjawab ilustrasi barusan, maka kita harus tahu dulu impuls itu apa. Jadi, impuls itu adalah gaya kontak yang bekerja dalam waktu yang singkat. Jadi, impuls itu sama dengan gaya, namun dia bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Impuls sendiri dirumuskan sebagai I sama dengan F dikali dengan delta T, di mana nilai I adalah impuls, satuannya Newton second, F adalah gaya, satuannya Newton, dan delta T adalah perubahan waktu, satuannya second. Untuk grafik impuls sendiri, itu grafiknya antara waktu dengan gaya, dan grafiknya adalah seperti itu, jadi bentuknya seperti kurva waktu dan terhadap gaya, di mana nilai T1 dan T2 adalah delta T-nya. Semakin kecil nilai delta T-nya, maka nilai kurvanya, bentuk kurvanya pun juga akan semakin menyempit. Sekarang bagaimana hubungan antara impuls dan momentum? Jadi impuls dan momentum, kita punya rumus impuls adalah I sama dengan F dikali dengan delta T, dan di mana F adalah gaya yang kita punya itu adalah gaya pada hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali dengan A. Yang kita tahu bahwa M adalah massa, A adalah percepatan, dan percepatan itu sendiri adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu, atau A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi delta T. Sekarang nilai A-nya kita masukkan ke F sama dengan M kali A, sehingga nilainya menjadi F sama dengan M dikali V2 dikurang V1 dibagi dengan delta T. Sekarang nilai gaya F akan kita substitusikan ke rumus yang I sama dengan F kali delta T, sehingga menjadi I sama dengan M kali V2 dikurang V1 dibagi delta T dikali dengan delta T. Di situ ada 2 delta T, maka delta T-nya bisa kita coret, sehingga sisanya adalah I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Kita kali pelangi ke dalam, I sama dengan M kali V2 dikurang M kali V1, sehingga I sama dengan P2 dikurang P1. Kenapa P2 kurang P1? Karena M kali V itu adalah rumus dari momentum. M kali V2 berarti P2 sama dikurang M kali V1 adalah P1. I sama dengan P2 dikurang P1 adalah delta P, di mana P2 adalah momentum akhir dan P1 itu adalah momentum awal. Sehingga kita bisa menyimpulkan nilai impuls itu adalah impuls sama dengan perubahan momentum suatu benda. Sekarang kita ke contoh. Oke, pertanyaannya adalah seorang anak menendang bola sepak yang bermassa 1 kg dan bersentuhan selama 0,01 second. Untuk mempercepat bola dari keadaan diam menjadi 10 meter per second, hitunglah gaya impulsif yang dikerjakan bola pada kaki anak tersebut. Sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama adalah seorang anak menendang bola sepak yang bermassa 1 kg. Berarti massanya kita punya nilainya adalah 1 kg dan bersentuhan selama 0,01 second. Jadi kalau ada satuan yang second, pasti dia adalah waktu, maka nilai delta T sama dengan 0,01 second. Untuk mempercepat bola dari keadaan diam, kalau ada kata keadaan diam, berarti nilai kecepatan awalnya V1-nya sama dengan 0 meter per second, menjadi 10 meter per second. Berarti ini adalah kecepatan kedua, yaitu V2 sama dengan 10 meter per second. Hitunglah, udah kata hitunglah berarti yang ditanyakan gaya impulsif yang dikerjakan bola pada kaki anak tersebut. Gaya impulsif artinya ditanya adalah F-nya. Jawab. Kita punya rumus hubungan antara impuls dengan momentum adalah I sama dengan delta P, atau I sama dengan perubahan momentum. I sama dengan M kali V2 dikurang V1. I-nya sendiri adalah F kali delta T,
dan momentumnya adalah M kali V2 dikurang V1. Kita masukin nilai F yang kita cari, delta T-nya 0,01 sama dengan M-nya 1 dan V2-nya 10, V1-nya 0. Maka nilainya adalah F sama dengan 10 dibagi 0,01 sama dengan 1000 Newton. Setelah hubungan antara momentum dan impuls, maka momentum juga memiliki hukum, yaitu hukum kekekalan momentum. Kita perhatikan ilustrasi berikut untuk memahami tentang hukum kekekalan momentum. Jadi di sini ada dua orang wanita sedang menendang dua bola sehingga bola tersebut saling bertumbukan dan dia mental kembali ke arah masing-masing. Kalau kita perhatikan ulang, bola tersebut saat mereka saling bertumbukan itu ada kecepatan awal dan setelah tumbukan ada kecepatan yang baru. Itu disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Jadi apa itu hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum, jadi bunyinya adalah momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Sehingga biasanya dirumuskan sebagai P sebelum sama dengan P sesudah, atau P sama dengan P aksen, maka M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Jadi isi bunyi hukum kekekalan momentum seperti itu. Jadi momentum total sistem itu antara sebelum dia bertumbukan dengan sesudah tumbukan itu nilainya harus sama. Mari kita lihat ke contoh. Sebuah sedan dan sebuah truk yang bergerak saling mendekati pada suatu jalan mendatar bertabrakan seperti ilustrasi di bawah dan saling menempel sesaat sesudah tabrakan. Sesaat sebelum tabrakan, mobil sedan melaju 30 meter per second dan truk 20 meter per second. Massa mobil sebesar 1000 kg dan truk 3000 kg. Berapakah kelajuan keduanya dalam arah manakah keduanya bergerak setelah tabrakan? Oke, sekarang kita bahas contoh soalnya yang tadi. Setelah kita lihat ilustrasinya, kita udah ngeliat ilustrasinya bahwa ada mobil sedan atau mobil biasa, dia dari arah kiri ke kanan, lalu ada truk dari kanan ke kiri, lalu mereka saling bertumbukan dan saling menempel setelah tabrakan. Artinya setelah tabrakan mereka nggak berpisah tapi saling menempel dan bergerak bersama-sama. Itu yang kita ketahui tadi dari ilustrasi tersebut. Nah, sekarang yang kita lihat dari soal, apa aja sih yang kita ketahui? Yang pertama adalah sesaat sebelum tabrakan, mobil sedan melaju 30 meter per second. Ada kata melaju, berarti kita berbicara tentang kecepatan. Nah, kecepatan mobil sedan. Kita anggap bahwa mobil sedannya di sini adalah benda yang pertama, berarti V1 sama dengan 30 meter per second. Dan truk 20 meter per second, berarti ini adalah mobil yang kedua. Maka V2 sama dengan 20 meter per second. Nah, ingat kalau kecepatan itu ada arahnya. Sekarang kita tentukan aja seperti biasa, kalau arahnya ke kanan dia berarti positif, arahnya ke kiri dia negatif. Tadi dari ilustrasi sebelumnya bahwa yang arahnya ke kanan itu adalah mobil sedan dan arah ke kiri adalah truk. Berarti yang mobil sedannya karena ke arah kanan berarti dia bernilai positif, sedangkan yang truk arahnya negatif. Sehingga V2-nya sama dengan minus 20 meter per second. Oke, terus berikutnya, massa mobil sebesar 1000 kg, berarti massa mobil adalah M1. M1-nya 1000 kg dan truk 3000 kg. Berarti M2-nya sama dengan 3000 kg. Yang ditanyakan adalah berapakah kelajuan? Berarti kalau ada kata kelajuan yang ditanyakan adalah V-nya. Keduanya dalam arah manakah keduanya bergerak? Jadi yang ditanyakan adalah V-nya. V1 aksen sama V2 aksen. Karena mereka saat sesudah tabrakan menempel, kalau sudah menempel artinya mereka akan bergerak secara bersama-sama. Maka V1 aksen akan sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen karena nilai kecepatannya sama, bergerak bersama-sama. Gitu ya. Oke, sekarang kita jawab. Dari hukum momentum, hukum kekekalan momentum kita punya P sama dengan P aksen.
P sama dengan P aksen, artinya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V aksen, karena V1 aksen sama dengan V aksen ya, jadi M1 kali V aksen ditambah M2 kali V aksen. Sehingga M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan, karena V-nya sama, maka M1 tambah M2 dikali V aksen, jadi V aksennya kita keluarkan, gitu ya. Sekarang kita masukin angka-angkanya. M1-nya 1000 dikali 30 ditambah 3000 dikali minus 20, minusnya jangan dilupain ya, sama dengan 1000 ditambah 3000 dikali dengan V aksen. 1000 kali 30 adalah 30.000 ditambah minus 60.000 sama dengan 4000 kali V aksen. 3000 dikurang 60.000 adalah minus 30.000 sama dengan 4000 dikali V aksen, sehingga V aksen sama dengan minus 30.000 dibagi 4000, hasilnya minus 7,5 meter per second. Berarti setelah itu kecepatan mereka adalah 7,5 meter per second dan ada tanda negatif. Artinya tanda negatif menunjukkan arahnya keduanya bergerak ke arah kiri. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini, ada satu mobil dan satu truk dari arah berlawanan dan mereka bergerak saling mendekati dan saling bertabrakan, dan ternyata mereka bergerak bersama-sama ke arah kiri dua-duanya. Jadi truknya dia artinya momentumnya lebih besar daripada si mobil sedan, sehingga menyeret si mobil sedan itu bergerak ke belakang dan si truknya bergerak ke depan dengan kecepatan yang sama, yaitu 7,5 meter per second. Oke, jadi bagaimana? Kalian sudah mengerti dan sudah mulai paham apa itu momentum dan impuls dan juga hukum kekekalan momentum? Jadi sebenarnya momentum dan impuls ini adalah materi kelas 10 dan sekarang menjadi pembuka untuk materi kelas 11 supaya nanti bisa lebih nyambung lagi untuk materi yang ada di buku paket kalian ataupun materi yang seharusnya memang ada di kelas 11, yaitu materi untuk bab pertama dinamika rotasi. Jadi setelah momentum ini hanya sebagai pendahuluan, lalu setelah itu kita akan masuk ke materi bab pertama dari kelas 11 supaya nanti kalian gak bingung saat masuk ke dinamika rotasi, ada bahan-bahan atau misalnya materi-materi yang mungkin bisa jadi nyambung sama momentum dan impuls. Dan semoga kalian cukup paham dengan materi momentum dan impuls, karena ini materinya juga tidak terlalu sulit. Namun apabila kalian kurang paham dari semua materi yang sudah dijelaskan di materi momentum dan impuls, tolong kalian rangkum gitu ya, lalu kalian tanyakan yang perlu kalian tanyakan, kalian catat apa aja poin-poin yang perlu kalian tanyakan, misalnya ada yang kalian tidak mengerti atau apa, kalian tanyakan dan kita tanyakan di forum telekonferensi kita atau di PBM daring kita di waktu yang sudah dijadwalkan. Itu ya, semoga kalian semua paham dan semoga ilmu yang hari ini berguna untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.